Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Habidin dan Ibu Oktavia Sulistina selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Rifkan Hakiki dari S1 Pendidikan Kimia Offering C 2017. Pada kesempatan ini akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality, Hologram, dan Ludo Game pada materi Ikatan Kimia dan Bentuk Molekul untuk siswa kelas 10 SMA di bawah bimbingan Bapak Muson SPD MPD. Latar belakang masalah. Berdasarkan data UNESCO 2016, kualitas pendidikan Indonesia berada di posisi ke-108 dunia. Sedangkan pada tingkat ASEAN, menurut PISA 2018, Indonesia berada di posisi kelima, yakni masih di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, baik dari segi sarana maupun dari prasarananya, sehingga menyebabkan pembelajaran di ruang kelas itu kurang maksimal atau kurang mendalam, khususnya pada mata pembelajaran kimia di sekolah menengah atas. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Rizka 2018 bahwasanya masalah pendidikan kimia di SMA itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, mayoritas konsep pembelajaran kimia itu bersifat submikroskopik dan abstrak, sehingga membutuhkan suatu imajinasi untuk menghayal dan memikirkan terkait konsep materi kimia yang dipelajari. Yang kedua, kurangnya partisipasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat terjadi karena metode pembelajaran yang digunakan guru itu terkesan membosankan pada siswa. Yang kedua, dapat juga terjadi karena media pembelajaran yang kurang menarik dan efektif, seperti masih menggunakan metode ceramah, yakni menulis dengan papan tulis, sehingga siswa akan merasa bosan dalam mendengarkan materi, apalagi materi tersebut merupakan konsep yang bersifat abstrak ataupun yang sulit untuk dipahami. Namun, kedua masalah tersebut dapat diatasi dengan menciptakan sebuah media pembelajaran dan bahan ajar yang menarik dengan menerapkan pendekatan yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dan telah teman-teman ketahui bahwasanya augmented reality ini dan hologram merupakan teknologi yang beberapa tahun terakhir fenomenal di Indonesia dan telah dianggap berpotensi untuk diaplikasikan sebagai media pembelajaran. Hal ini dikarenakan kedua teknologi ini dapat meningkatkan luas pemahaman siswa terhadap materi yang bersifat submikroskopik dan abstrak, seperti materi tadi yakni materi kimia, khususnya pada materi ikatan kimia dan gaya antar molekul. Nah, selain itu, menurut penelitian Fadilah 2019, permainan papan, contohnya adalah permainan ludo, juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, karena media pembelajaran berupa permainan itu dapat menarik minat siswa, dan dapat meningkatkan semangat siswa dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Nah, oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality, Hologram, dan Ludo Game pada materi ikatan kimia dan bentuk molekul untuk siswa kelas 10 SMA. Adapun tujuan penelitian dan pengembangan media ini, yakni menghasilkan media pembelajaran yang berbasis AR, hologram, dan ludo game pada materi ikatan kimia dan bentuk molekul untuk siswa kelas 10 SMA, serta mengetahui kelayakan atau validasi dari media tersebut. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, media ini merupakan perangkat keras dan perangkat aplikasi untuk fitur AR. Yang kedua, memiliki beberapa komponen, yakni papan permainan ludo, proyektor hologram, video holografiti, kartu-kartu, dan aplikasi AR. Yang ketiga, tampilan media didesain dengan menarik. Yang keempat, setiap desain kartu didesain dengan ukuran 6 cm x 9 cm dalam 4 warna berbeda. Kartu pertanyaan, masing-masing warna memiliki ciri khas pertanyaan. Yang kelima, media nantinya dikembangkan dengan aplikasi CamDraw, MATLAB atau Blender, dan Unity Pro. Dan yang terakhir adalah media yang dihasilkan dapat digunakan secara linear ataupun non-linear. Manfaat penelitian dan pengembangan bagi siswa adalah dapat menjadi sumber belajar baik secara mandiri maupun kelompok. Bagi guru, dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada materi ikatan kimia dan bentuk molekul. Bagi peneliti, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan media pembelajaran.
dan bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi sebagai inovasi dalam mengembangkan media ini menjadi lebih baik. Adapun asumsi dari pengembangan media ini yakni yang pertama, validator mengisi angket validasi sesuai dengan kondisi media yang sebenarnya. Selanjutnya, siswa yang menjadi subjek coba mengisi angket uji coba kelompok kecil sesuai dengan kondisi media yang sebenarnya. Sedangkan keterbatasan pengembangan media ini, yakni yang pertama, konten yang ada dalam media terbatas pada materi ikatan kimia, bentuk molekul dan hibridisasi. Yang kedua, media ini dikembangkan hanya dapat dioperasikan dengan baik pada HP dengan sistem operasi Android versi 5.0 atau Lollipop sampai dengan versi 9 atau Pi. Yang ketiga, penelitian ini dibatasi pada validasi ahli saja dan uji coba terhadap siswa dalam kelompok kecil. Definisi operasional dari penelitian pengembangan ini yakni augmented reality dan hologram dalam media ini adalah teknologi yang dapat memvisualisasikan secara 3 dimensi dari objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi dari lingkungan maya ke lingkungan nyata. Pada media ini, visualisasi terjadi pada bentuk molekul. Yang kedua, storyboard merupakan deskripsi visual dan tekstual yang menggambarkan media yang dikembangkan dalam bentuk gambar detail maupun sketsa sederhana. Dan yang ketiga, pengembangan media pembelajaran ini adalah suatu proses sistematis dalam merancang dan menyusun media pembelajaran dengan mengacu pada langkah-langkah tertentu untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar siswa. Adapun augmented reality dan hologram. Augmented reality adalah sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya ke real time. Sedangkan hologram merupakan teknologi yang menampilkan catatan 3 dimensi dari intervensi positif dari gelombang cahaya laser yang mempunyai kelebihan yang mampu menyimpan informasi yang di dalamnya memuat objek-objek 3 dimensi. Nah, karena fungsi tersebut, kedua teknologi ini cocok dijadikan sebagai media pembelajaran, khususnya pada materi kimia yang bersifat spektroskopik dan abstrak seperti ikatan kimia dan bentuk molekul. Selanjutnya adalah permainan edukatif dan Android. Permainan edukatif yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. Menurut penelitian Fadilah 2019, permainan edukatif seperti contoh adalah permainan ludo, itu dapat merangsang aspek perkembangan dan mempunyai nilai edukatif, serta meningkatkan minat atau ketertarikan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan Android dipilih dalam pengembangan media ini dikarenakan proses untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi Android ini lebih mudah dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Android dapat menjalankan aplikasi media pembelajaran ini dengan baik, yakni Android versi 05 atau Lollipop sampai dengan versi 9 yang disebut dengan Pi. Kurikulum sebagai sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperhatikan pada masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum 2013 revisi 2017 untuk SMA digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan media pembelajaran ini. Dalam kurikulum tersebut, dijabarkan KD dan materi pokok yang memuat mata pelajaran ikatan kimia dan gaya antar molekul sebagai berikut. Nah, adapun materi pokok yang terkandung dalam media pembelajaran ini, yakni ikatan ion dan ikatan kovalen, senyawa kovalen polar dan nonpolar, bentuk molekul, serta ikatan hidrogen. Model penelitian dan pengembangan. Peneliti menggunakan metode Research and Development atau R&D, yang mana model pengembangannya yang saya gunakan adalah menurut Lee dan Omes 2004. Pemilihan model ini dikarenakan urutan kegiatan yang ada dalam setiap tahapannya sistematis dan sesuai untuk dipakai dalam pengembangan media disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan pengembangan. Adapun tahap pengembangan menurut Lee dan Omes 2004, yakni dimulai dengan assessment atau analisis yang meliputi penilaian kebutuhan dan penilaian awal dan akhir. Yang kedua, tahap desain atau perancangan. Yang ketiga, tahap pengembangan. Yang keempat, tahap implementasi atau penerapan, dan yang kelima adalah tahap evaluasi.
Pada tahap assessment atau analysis, dilakukan need assessment atau penilaian kebutuhan, yakni dilakukan survei atau literasi lapangan, di mana dilakukan wawancara langsung kepada guru kimia SMA dengan tujuan untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya. Yang kedua, dilakukan analisis awal dan akhir yang meliputi analisis siswa, analisis teknologi, analisis kejadian penting, analisis tujuan, dan analisis media, yang mana semua tahap ini dilakukan untuk mengetahui isi materi, konten, ataupun produk media yang akan dikembangkan nantinya. Pada tahap desain, dilakukan perancangan struktur materi, yakni materi yang diambil adalah materi ikatan kimia dan gaya antarmolekul yang terkhusus pada bentuk molekul, serta penyusunan perangkat angket validasi dan uji coba yang disusun menggunakan skala Likert 5 tingkat sebagai bahan untuk melakukan validasi ke ahli maupun uji coba terbatas ke siswa. Pada tahap development, dilakukan pembuatan storyboard dan pemrograman. Pembuatan storyboard dilakukan penentuan rancangan dan penyajian isi media yang disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun untuk pemrograman, dilakukan dan disesuaikan dengan storyboard yang telah dibuat. Nah, adapun program yang digunakan pada pengembangan media ini yakni CamDraw, MATLAB, dan Unity Pro. Di mana Unity Pro ini yang nantinya akan mengekspor file dari media ini menjadi aplikasi. Selanjutnya pada tahap implementation dilakukan validasi. Adapun subjek validasinya meliputi ahli media, ahli desain grafis, ahli materi, dan guru SMA kimia serta siswa. Yang kedua, instrumen pengumpulan data, yakni angket yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, jenis data yang nantinya akan didapat, yakni berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini merupakan hasil persentase validasi media, sedangkan kualitatif ini merupakan masukan dan saran dari ahli terhadap media yang divalidasi. Kemudian teknik analisis data, digunakan rumus P sama dengan sigma X per sigma XI dikali 100%. Untuk penentuan kriteria validitas, peneliti mengacu ke Ridwan 2012, di mana apabila hasil persentase validasi media yakni antara 0 sampai 20%, maka media tersebut dikatakan tidak layak atau tidak valid. Begitupun seterusnya, media akan dikatakan sangat layak atau sangat valid apabila persentasenya antara 81 sampai dengan 100%. Kemudian, setelah validasi dilakukan revisi. Nah, tahapan ini dilakukan untuk memperbaiki produk yang telah divalidasi. Komentar dan saran dari validator digunakan untuk memperbaiki media yang dikembangkan, sehingga didapatkan media yang lebih baik. Setelah melakukan revisi dengan menetapkan komentar dan saran dari validator, selanjutnya dilakukan uji coba secara terbatas kepada siswa. Nah, uji coba ini dilakukan dalam kelompok kecil, yaitu pada siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Turen yang terdiri dari beberapa siswa, yakni antara 20 sampai 30. Jadi, rencana uji coba produk dalam penelitian ini yakni dilakukan pada siswa SMA Negeri 1 Turen. Dan tahap yang terakhir yakni evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap produk media yang dikembangkan, yaitu dengan melakukan evaluasi yang berorientasi pada kevalidan dan kelayakan produk pengembangan. Berikut merupakan deskripsi produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini. Yang pertama ada papan permainan Ludo, di mana papan ini berukuran 50 cm x 50 cm dengan fitur magnetik. Di sana dapat dilihat bahwa papan ini terdiri dari 4 warna, yakni biru, merah, kuning, dan hijau. Yang mana di sana ada kotak molekul, itu merupakan kotak di mana siswa akan mendapatkan kartu informasi yang berisi fitur AR. Dan yang kedua itu ada kotak berwarna, di mana apabila siswa berhenti di kotak tersebut, maka akan mendapatkan kartu pertanyaan yang akan dijawab nantinya pada saat permainan. Yang kedua ada kartu pertanyaan. Kartu pertanyaan terdapat 4 jenis, yakni yang berwarna biru, kuning, merah, dan hijau. Masing-masing warna memiliki tipe pertanyaan tersendiri. Ukuran pada kartu pertanyaan ini yakni 6 x 10 cm. Selanjutnya ada kartu informasi, ukurannya sama dengan kartu pertanyaan yakni 6 x 10 cm, dan kartu informasi ini terdapat 11 kartu, di mana masing-masing kartu ini berisikan marker scan AR untuk aplikasi LiveEdgar yang akan diinstal nantinya. Selanjutnya ada kartu informasi lain. Di sini kartu ini berisikan alur permainan LiveEdgar dan draft desain media, yang mana
keduanya ini dapat dilihat dengan cara men-scan barcode yang ada pada kartu. Ukuran kartu ini juga sama, yakni 6x10 cm. Kemudian, untuk tampilan aplikasi LiveEdgar, yang sebelah kiri itu terdapat logo aplikasi yang dilihat dari handphone. Yang kedua, ada tampilan awal aplikasi seperti yang tertera. Di sana ada tombol scan the card dan close the aplikasi. Nah, scan the card ini apabila tekan, maka akan muncul gambar selanjutnya, yakni sampel tampilan AR aplikasi. Nah, apabila aplikasi tersebut kita letakkan di atas ataupun di depan dari kartu informasi, maka akan tampil bentuk molekul seperti yang tertera pada slide. Dan yang terakhir ada modul penggunaan media. Modul ini berukuran 12 x 18 cm yang mana berisi tentang tata cara penggunaan media dari tahap awal maupun tahap akhir dari proses penggunaan media. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Habibie dan Ibu Oktavia Sulistina serta teman-teman. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan menaruh pertanyaan pada kolom yang ada di si pejar. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.